Sepemahaman saya di Jepang itu sudah muncul industrinya sejak lama tuh. Kita masih ingat gimana ada Sailor Moon, Goku itu muncul tapi belum booming seperti ini. Hanya ketika ada Shonen Jump. Karena menurut saya di Indonesia yang paling selip adalah ketidakfahaman terhadap konsep itu. Mas. Jepang dengan 124 juta penduduk bisa menghasilkan industri anime yang menyebar di mana-mana. Korea yang penduduknya 51 juta, grup bandnya K-pop. Italia dengan penduduk 58 juta, sepak bolanya luar biasa, sangar. Nah, Indonesia dengan 283 juta penduduk ini apa ya, Mas, hasilnya? Kok mau butai kucing ya? Tapi oke. Noel pinter ya. Mesti ngafal ke jumlah penduduk di sini. Di luar kepala, Mas. Efek luar biasa. Dek, apa? Sopan banget ya. Tadinya sebenarnya mau ngomong penduduknya banyak kok, cuman kayak buih, nggak jadi apa-apa. Kan itu harapmu sopan sekali. Mana ini sopannya luar biasa. Oke, ini akan coba saya respon. Warning untuk teman-teman yang pertanyaannya adalah, udah jawabannya apa? Coba lakukan. Nggak usah diterusin nonton. Tapi kalau untuk teman-teman yang mencoba satu langkah ke belakang, ini bukan bertanya jawabannya apa, tapi gimana ya mencari jawabannya. Itu mungkin akan menarik buat Anda. Gimana arah jawaban yang kira-kira benar untuk menjawab itu. Kalau kamu motornya macet, itu motornya kamu dorong atau kamu tarik? Dorong, Mas. Kan sama-sama berpindah dari A ke B. Kenapa tidak ditarik? Kenapa didorong? Semakin jauh ke tujuan kalau tak tarik, Mas. Kalau ketemu ceweknya menarik atau mendorong gitu? Nggak dong, Mas, aku. Oh, enggak dong ya? Oh, kamu enggak suka cewek? Oh, enggak benar. Oh, maksudnya oke. Paling diedit. Apa? Kenapa sih, apa pentingnya sih menarik sama mendorong gitu? Kan sama-sama pindah dari tempat A tempat B. Mungkin inilah kurang kerjaannya orang mungkin matematika atau filsafat memikirkan itu. Siapa tahu ini bisa jadi dasar pemikiran untuk mencari jawabannya. Terus kemudian kan kita bikin teori nih, terus kemudian cari bukti di masa lalu, polanya pernah terjadi seperti apa sih? Oke. Nanti kita akan balik ke situ, bedanya mendorong sama menarik. Coba kita tarik ke belakang dulu. Kita cari canonical concept. Canonical concept dari yang menurutmu maju itu tadi, bahwa Jepang punya manga. Jadi mereka membangun sebuah kultur baru, membangun sebuah kemajuan baru. Mungkin teknologi baru, itu kan karya seni, tapi sesuatu yang baru dari manusia. Canonical concept-nya ada hal yang mendorong manusia untuk berbuat sesuatu dan itu punya impact. Katakanlah manfaat positif maupun negatif, tapi punya impact kepada manusia lain. Yuk belajar sejarah sebentar. Kalau katanya teori, Homo sapiens itu mulai 200.000 tahun yang lalu. Katanya gitu. Tapi yang seru adalah ketika mempelajari peninggalan-peninggalan dari Homo sapiens, itu pertumbuhan teknologinya sangat lambat. Landai. Terus kemudian tiba-tiba pada suatu zaman, tiba-tiba muncul lahir teknologi yang bermacam-macam dan banyak. Mulai berkembang terus. Ya, jadi terutama senjata awalnya, terutama senjata. Apa yang terjadi? Banyak penelitian macam-macam pendapatnya. Kita nggak ngomong mana yang paling benar nggak ya, tapi kita coba cari di belakang pola prinsipalnya apa gimana. Pendapatnya gimana sih? Pendapat satu itu mengatakan bahwa karena waktu itu bersaing dengan Neanderthal, Homo sapiens bersaing dengan Neanderthal gitu. Karena secara fisik itu Neanderthal lebih kuat, jadi Homo sapiens perlu membuat alat yang menang lawan Neanderthal karena fisiknya kuat, ya senjatanya kampak, ngejayan teman-teman. Nah, kalau Homo sapiens, karena kalau perang deket kalah nih, dari jauh aja lah, lempar-lempar. Waktu itu belum ketapel, tentu saja. Rasalah, kalau nggak salah namanya atel-atel kalau itu.
namanya atel-atel, itu senjata projectile jarak jauh. Itu apa sih bedanya kenapa ketika persaingan itu jadi sebuah titik, titik penting? Karena sebelum itu, manusia itu adaptasinya melawan lingkungannya. Dia didorong oleh lingkungan untuk bertahan hidup. Oke. Nah, ketika semakin banyak manusia, terjadilah perebutan resources, terjadilah perebutan kekuasaan. Yang tadinya terdorong oleh lingkungan, jadi tertarik untuk memenangkan persaingan resources tersebut. Dilihatlah dari perubahan dari didorong oleh lingkungan menjadi tertarik. Bedanya adalah kalau didorong dia dipaksa. Kalau tertarik dia ingin mencapainya. Kan gitu bedanya. Nah, itu kemudian teknologi mulai naik nih. Walaupun enggak terus kemudian jadi roket ya, tentu ada perkembangannya ya. Ada zaman batu, Stone Age, ada Bronze Age, Iron Age, Digital Age, dan seterusnya lah. Zaman-zaman yang berbeda-beda pertumbuhan teknologi itu. Nah, penelitian 2021 itu punya konklusi menarik bahwa evolusi manusia itu beda dengan evolusi makhluk yang lain. Karena ada pendorong yang lebih kuat, yaitu pendorong kultural yang lebih kuat daripada gen untuk membuat manusia beradaptasi. Adaptasinya karena manusia memang senjata utamanya bukan tanduk, bukan cakar, bukan gigi, tapi alat. Jadi kemudian evolusinya yang dibuat adalah alat-alat tersebut. Kita ambil canonical konsepnya bahwa alat itu adalah karya. Jadi karya-karyanya yang berkembang terus. Nah, itu membuat manusia unik dibandingkan makhluk lain. Karena makhluk lain itu senjatanya satu, bukan alat. Jadi dia hanya bisa didorong evolusinya oleh genetik. Sementara manusia karena alat dan dia bisa berhubungan satu dengan yang lain, makhluk sosial, kultur bisa mendorong evolusi dari manusia tersebut. Termasuk yang awal itu, kultur peperangan. Oke, kita maju sedikit. Contoh berikutnya, kalau Anda nge-track perkembangan teknologi, itu juga biasanya terjadi explosion teknologi ketika ada perang. Perang antar satu negara, satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, satu klaster dengan klaster yang lain. Karena imajinasinya adalah hidup mati, survival, artinya dia harus beradap. Secara adaptasinya adalah membuat alat yang semakin canggih. Oke, kita tarik maju lagi. Fate 2 kalau nggak salah namanya. Itu ketika Nazi mau kalah, itu di sebuah lab tersembunyi direbut oleh tentara Rusia. Dan di dalamnya ternyata ditemukan senjata baru yang belum sempat dipakai. Senjata itu yang menjadi fondasi semua roket luar angkasa sekarang. Kalau nggak salah namanya roketnya V2 kalau nggak salah. Nah, itu ide pertama bagaimana menggabungkan chemical, benda-benda kimia untuk menjadi thrust, untuk menjadi pendorong. Nah, itu belum sempat diluncurkan. Waktu itu yang terjadi adalah sudah kalah Nazinya, diambil teknologinya sama Rusia, tapi talentnya diambil oleh Amerika. Terus kenapa berkembang lagi kemudian? Kenapa berkembang lagi? Karena kemudian ada perang dingin di mana USSR dan Amerika Serikat itu berlomba siapa duluan yang naik ke bulan. Nggak harus fisik, tapi ada kompetisi. Ini mereka ngeluarin resources gede untuk kompetisi itu agar bisa ke bulan, dan itu menghasilkan teknologi. Oke, ini yang paling kita rasakan sekarang, komputer. Untuk Alan Turing yang buat programmable komputer itu pertama kali gunanya untuk perang. Karena itu perang dunia kedua ketika Nazi berkomunikasi satu sama lain dengan mesin yang namanya Enigma mesin itu untuk mengenkripsi dan dekripsi. Itu dicari kuncinya setengah mati, terus akhirnya Alan Turing kemudian ada filmnya itu. Lupa saya judul filmnya. Alan Turing membuat sebuah mesin untuk mencoba memecahkan sandi dari Enigma mesin itu. Lahirlah fondasi dari teknologi yang bernama komputer ini. Oke, kita udah ketemu kata kuncinya nih. Ternyata
untuk menumbuhkan manusia secara cepat itu butuh ancaman. Entah ancaman nyawa, entah ancaman ketakutan kalah, entah apa. Nah, ini sebelum kita masukkan balikkan lagi ke tarikan atau dorongan, coba kita belajar dari tadi, contohmu, Jepang, Korea. Dan saya tadi ngomong di Indonesia ada juga. Sepemahaman saya, sependek pemahaman saya, itu di Jepang itu sudah muncul industrinya sejak lama tuh. Kita masih ingat gimana ada Sailor Moon, aku rong lahir paling. Sailor Moon dulu awal-awal ada Goku, ada awal-awal banget, terus itu muncul tapi belum booming seperti ini. Hanya ketika ada Shonen Jump, sebuah majalah yang itu persaingannya sangat kuat, hanya yang bagus dan tidak. Sebelumnya itu ketika dimasukin ke majalah itu tergantung editornya suka atau tidak. Tapi kalau di Shonen Jump itu tergantung voting dari pembaca. Kalau votingnya jelek ya drop. Itu ada efek positif dan negatifnya. Positifnya seperti yang kita cari ini tadi. Terjadilah explosion, terjadilah ledakan kreativitas. Nyoba baci dan seterusnya. Karena satu judge-nya hakimnya adalah penikmatnya langsung, bukan ditentukan oleh satu orang, yaitu editornya, tapi juga menghasilkan efek negatif, seperti stres, seperti tekanan yang tinggi. Ya kita doakan Oda tetap bertahan menghadapi stresnya ya, ketika kita bentar lagi selesai nih, bentar lagi seru nih. Shonen Jump persaingan menghasilkan karya bagus, tapi juga menghasilkan korban banyak yang stres. Korea dengan Pop 101 atau kalau nggak salah saya nggak gitu paham. Itu juga sama polanya. Kalau Anda lihat Blackpink-nya, lihat BTS-nya, itu yang sukses story, survivor bias. Coba dilihat yang tidak sukses. Anda dengar sendiri betapa untuk bisa diorbitkan itu ada yang ngomong ya bahwa perjanjiannya itu membuat si produser atau si label berhak untuk minta operasi plastik, untuk minta berhak tertentu sampai segitu kontrolnya. Kenapa? Karena yang pengen banyak, kompetisinya banyak. Sehingga di antara yang gagal banyak itu tadi, kalau ngomong statistik, ada juga pasti yang berhasil. Yang berhasil mendunia itu melewati sebuah pertarungan yang tidak mudah. Kalau Anda pecinta BTS pasti tahu sejarahnya dulu gimana dia dikolak harus di luar negeri dulu dan seterusnya ya. Nanti aku dikira nganu kayak popper gitu. Ya enggak begitu paham sih saya, tapi ya dengar-dengar juga. Terus saya tadi ke Indonesia. Indonesia tahun 70-an itu maju dengan banyak penyair. Di Jogja ada majalah yang namanya Horizon. Saya diceritain oleh salah seorang penyair yang kebetulan saya bisa ngopi hampir tiap malam kalau mau. Itu katanya waktu itu tolak ukurnya adalah majalah Horizon. Ketika Anda hanya bisa disebut sebagai penyair kalau puisimu masuk ke majalah Horizon. Apa yang terjadi lingkungannya? Wah, rame nih yang lingkungan penyair-penyair ini. Pertama, kalau ada kompetisi, terjadilah perubahan dengan lebih cepat daripada tidak ada kompetisi. Kita belajar dari sejarah, dari perang, dari modern, ada polanya sama. Terus nomor 2, tadi balik. Yang ikut kompetisi itu didorong atau tertarik mengikuti kompetisi. Nah, ini sebenarnya menjawab masalah yang menggatelkan kepala saya waktu itu. Karena gini, sekolah itu bukan anaknya tertarik, tapi diwajibkan. Artinya didorong. Outputnya, apakah semua yang di sekolah bagus? Apakah kemudian menghasilkan ya 1-2 anomali mungkin, tapi dengan budget yang segitu banyak, dipaksa semuanya sekolah. Terus kemudian ada masalah bahwa ada yang ngomong 80% plus lulusan Indonesia bekerja tidak sesuai dengan bidang studinya. Ada yang ngomong bahwa hanya 20% lulusan STEM yang siap untuk industri. Mungkin karena memang itu arahnya didorong. Sementara kalau lihat pola ini tadi,
dari Shonen Jump, dari Korea, dari Horizon, majalah Horizon, itu polanya ditarik. Ada sebuah kompetisi yang ketat, sangat ketat. Itu apa namanya? Itu garis 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 kerasnya sangat ketat, tidak ditentukan oleh satu orang. Karena ketika yang nentuin editor, Shonen Jump gagal loh. Apa di majalah-majalah di Jepang gagal. Yang berhasil adalah ketika langsung dibalikkan ke penggunanya, pembacanya. Jadi tidak ada bias personal, yang ada adalah eh, parameter yang objektif. Itu juga sebenarnya konsep meritokrasi. Meritokrasi kan siapa yang kompeten yang naik. Nah, problemnya menurut saya salah satunya adalah misalnya di Indonesia itu ya beres gini. Misalnya nih, ada peraturan bahwa akreditasi universitas itu salah satu parameternya adalah jumlah lulusan. Itu kenapa saya berkali-kali bilang, "Hei, bikin peraturan tuh tahu peta besarnya dong." Apa mungkin dia niatnya baik, pengen memperbanyak lulusan atau pengen meningkatkan kualitas pengajaran. Tapi lihat apa yang terjadi kemudian. Universitas jadi punya apa, saya ngomong universitas nanti wong universitas tersinggung malah. Tapi lembaga pendidikan tinggi itu punya motifnya untuk meluluskan demi akreditasinya tanpa memperhatikan kualitasnya. Gate-nya tidak terjaga, kompetisinya tidak terjaga. Kalau ketika kompetisi tidak terjaga, output-nya juga tidak bisa dijamin. Efeknya bisa panjang kemudian, apalagi itu berhubungan dengan workforce Indonesia. Nggak usah ngomong workforce gede lah, ya sepak bola, seni dan seterusnya. Coba kita lihat berapa yang didorong, berapa yang ditarik. Bedanya gini, kalau didorong itu biasanya dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh siapa? Disponsori agar naik nih. Kalau ditarik biasanya ada sebuah tempat kompetisi, orangnya tertarik masuk di dalamnya, terus kemudian berkompetisi dengan yang lain. Karena dirinya tertarik, dia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenangkan kompetisi itu. Nah, tadi balik lagi ketika saya ngomong gatonya di Indonesia dengan pendidikan adalah kalau mendorong itu agak ganggu free will nih. Kalau anaknya seneng tertariknya gimana? Mau sekolahnya nyuruhnya ini kok. Nah, kenapa tertarik jadi berbahaya di Indonesia? Karena ketika ketertarikan diteruskan itu tidak dilembagakan seperti dalam tanda petik ya, dilembagakan seperti sekolah. Mekanisme mendorongnya di layout dengan sekolahan. Mekanisme yang menarik. Jadi si anak pengen tertarik, tapi ikut apa nih kemudian? Ikut lomba apa kayak mungkin ada lomba, tapi itu cabang dari sekolah. Dan ada satu lagi membuat kriteria yang jelas, yang sangat keras. Salah satu contoh misalnya Cina nih. Ujiannya dianggap ujian tersusah di dunia. Ujian masuk kuliahnya itu. Saya lupa namanya, tapi dianggap paling susah di dunia. Kalau di sini mungkin diprotes nih. Karena kita terbiasa pengen mencapai, bukan ngelihatnya dari sudut pandang besar. Kalau ngelihatnya dari sudut pandang pribadi, yang keluar kasih sayang. Kasihan nih, udah ikut lomba kok nggak dapat piala. Kasihan nih, masa ikut untuk sekolah nggak lulus. Itu nggak buruk untuk dalam lensa kasih sayang, tapi itu merusak kompetisi. Karena tidak ada lagi harganya kemenangan kalau semua orang dikasih hadiah. Dan ini persis yang dikatakan Kresna ketika dia ditanyain sama Pandawa, ini mau masuk Kali Yuga, apa Kali Yuga? Salah satu cirinya adalah ketika si Kresna ngelepasin panah, kalau nggak salah Arjuna ngikutin panah itu dan ngelihat sebuah kejadian. Ada sapi menjilati anaknya sampai mau mati sendiri. Terus nanya sama Kresna, ya apa maksudnya? Ada sapi ibu menjilati anaknya, penuh kasih sayang sampai anaknya mau mati. Yaitu salah satu jebakannya adalah cinta yang begitu besar sampai membunuh anakmu sendiri. Perlu kita cari balansnya antara kasih sayang sama kemajuan peradaban. Kenapa jadi pemimpin itu tidak mudah? Karena dia tahu untuk bisa membesarkan negara harus ada naik dan harus ada yang turun, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Kalkulasinya adalah ya walaupun yang menang sedikit, dia bisa membawa semua termasuk yang kalah. Jadi dibuat parameternya sangat-sangat rigid dan semua orang tertarik untuk mengikutinya. Tak terusin bisa panjang ini karena terjadi cycle yang lingkaran setan nih. Ya,
jadi yang punya pengaruh banyak lewat sebuah kompetisi yang tidak sehat, dia kemudian naik, dia tidak tahu kenapa dia naik, dia menghasilkan peraturan berikutnya yang tidak sehat lagi, sehingga menghasilkan orang-orang yang tidak sehat naik lagi, dia gitu, itulah. Udah berputar berpuluh-puluh tahun, dan ketika ini mau bikin satu sehat aja, yang protes juga banyak nanti. Wah, ini tidak memihak, ini tidak bener, Indonesia ini butuh pendidikan, betul, butuh pendidikan. Tapi yang dibayangkan jangan pendidikan mendorong, pendidikan menarik. Gimana itu? Nanti kita ngobrol sama Pak Menteri ya, kapan-kapan. Setelah Noel Kerabi. Artinya ya kapan ya arep ngobrol karo menteri ya? Ya iki tergantung rabimu lho iki. Masa depan Indonesia tergantung rabine Noel. Terima kasih.